Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Samsul Ma'arif, Universitas Kahuriban dari Teknik Informatika, ingin menjelaskan sedikit tentang algoritma KNN atau Continuous Network, yang mana ini dijadikan sebagai tugas UAS. KNN adalah algoritma machine learning dengan pendekatan supervised learning yang sederhana dan dapat digunakan untuk beberapa kasus klasifikasi maupun regresi. Mengklasifikasikan sesuatu ke dalam suatu kelas tertentu berdasarkan kelas mayoritas ketetanggaan terdekat. Siapa tetanggamu, itulah kamu. Itu adalah kata-kata untuk KNN. Tetangga terdekatmu yang mayoritas itulah jati dirimu. KNN banyak dipilih karena proses dan logika algoritmanya sederhana, mudah dipahami, dan data labelnya sudah tersedia sebagai input. Langkah-langkah algoritma KNN. Langkah pertama yaitu kita menentukan nilai parameter K, di mana K adalah jumlah tetangga terdekat dari si data yang akan kita uji nanti, ya kan? Dan di mana K ini digunakan sebagai dasar pengklasifikasian untuk si data yang akan kita uji. Langkah kedua yaitu menghitung jarak data baru terhadap masing-masing data point di dalam dataset. Untuk penghitungan jarak terdapat beberapa metode yang dapat digunakan, di mana yang pertama yaitu Euclidean distance, kedua Manhattan distance, ketiga Hamming distance, dan yang keempat Moskvin distance. Ini salah tulis, nanti saya cantumkan di deskripsi untuk langkah yang keempat. Nanti pada pengujian nanti kita akan menggunakan penghitungan jarak menggunakan rumus Euclidean distance. Adapun rumusnya adalah seperti ini. Ya. Kemudian setelah selesai melakukan perhitungan jarak, kemudian kita masuk ke langkah yang ketiga, yaitu mengurutkan hasil perhitungan jarak secara ascending. Kenapa kita menggunakan ascending? Ya karena kita mencari tetangga terdekat. Jika kita menggunakan descending, maka yang kita cari itu adalah tetangga terjauh. Kemudian setelah langkah 3 selesai, kita akan melakukan langkah yang keempat, yaitu memilih titik data terdekat sebanyak jumlah K. Setelah langkah keempat, langkah terakhir, yaitu melakukan klasifikasi data uji ke dalam kelas tertentu berdasarkan data yang termasuk di tetangga terdekatnya. Nah, untuk logikanya dari si KNN yaitu seperti gambar berikut. Anggap saja untuk merah adalah seorang yang terkena virus COVID-19, sedangkan yang biru orang yang terbebas dari virus COVID-19. Kemudian kita akan masukkan satu data dan kita akan menghitung tetangga terdekatnya. Nah, kita masukkan warna hijau, kita anggap saja Pak Bejo sebagai warna hijau. Pak Bejo ini kita akan lihat apakah dia salah satu terkena virus atau tidak. Maka karena kita menggunakan algoritma KNN, maka kita akan melihat siapa tetangga terdekatnya terlebih dahulu. Dari gambar ini kita bisa tahu bahwa tetangga Pak Bejo itu yang terdekat adalah si biru ini, kemudian si biru ini, kemudian si merah ini. Ya, selanjutnya karena kita menggunakan parameter K nya adalah 3, maka kita pilih 3 tetangga terdekatnya. Kita pilih 3 tetangga terdekat dari Pak Bejo, maka bisa kita ambil kenyataannya bahwa
tetangga terdekat Pak Bejo dari 3 tetangga terdekat ini, 1 mengidap COVID-19 dan 2 tidak mengidap COVID-19. Maka berdasarkan algoritma KNN bisa disimpulkan bahwa Pak Bejo adalah seseorang yang terbebas dari virus COVID-19. Karena apa? Karena 3 dari tetangga Pak Bejo, 2 lainnya aman dan hanya 1 yang terkena virus COVID-19. Kita akan mempraktekkan algoritma KNN kepada data yang kita punya. Di sini saya sudah menyiapkan 2 data, yaitu pertama ada data training yang kita download dari Kaggle, kemudian 1 dari data testing, yang mana data testing ini saya buat dengan asal-asalan. Kita buka data trainingnya. Ya, dari data training ini ada sekitar 2500 data. Kemudian untuk data testing kita menggunakan 10 data. Kita menggunakan 10 data sebagai data testing. Untuk klasifikasinya yaitu rain dan no rain, hujan dan tidak hujan. Nah, cara menghitungnya pertama-tama adalah kita menentukan parameter K terlebih dahulu. Di sini saya akan menggunakan parameter K sama dengan 10. Kenapa? Karena dari data sebanyak 2500 ini disarankan menggunakan data kisaran 5 sampai 15. Di sini saya akan mengambil parameter nilai K 10 sama dengan 10. Kemudian setelah kita menentukan parameter K, kita akan menghitung jarak tetangga terdekatnya. Nah, kita ambil data ujinya, kita masukkan di sini, kita ambil dari data testing. Karena di sini saya sudah melakukan perhitungan sebelumnya sebanyak 5 data, maka kita akan melanjutkan perhitungan data selanjutnya, yaitu data yang ke-6. Kita copy data yang kita ambil dari sini, data testing, kita taruh di perhitungan yang ada pada data training. Kita pastekan di sini menggunakan special paste, menggunakan transpose. Nah, setelah selesai, kemudian kita pindahkan ke sini. Oke. Aduh, maaf. Ada keseleo tangan. Nah, sudah ya. Data yang akan kita uji sudah kita masukkan. Kemudian setelah itu, setelah memindahkan data testing ke dalam perhitungan yang ada pada data training, kemudian yang kedua penghitungan jarak menggunakan Euclidean distance. Kita akan menggunakan rumus yang ada di Excel, menggunakan sama dengan SQRT, kemudian sum. Masukkan Y1 kita ambil dari sini, temperatur dari data training kurangi temperatur yang ada di data testing, kemudian kita pangkatkan 2 sesuai rumus Euclidean distance. Kemudian selanjutnya semua data dari humidity sampai pressure juga kita lakukan hal yang sama seperti temperatur, yaitu kita humidity data training dikurangi humidity data testing, kemudian kita pangkatkan 2, begitu sampai pressure.
Setelah kita menemukan menghitung jarak, ini untuk di bawahnya sebenarnya sama caranya. Karena saya hanya mempraktekkan, maka yaitu saya hanya yang ini ya, saya hanya mencontohkan nomor 1 saja. Untuk ke bawahnya ini rumusnya sama, bisa teman-teman nanti copy dan pastekan saja, dan jangan lupa kunci kolomnya agar tidak ketika dipastekan agar tidak berataran ya. Setelah selesai, untuk bawahnya juga sama, menggunakan rumus sama dengan SQRT. Bisa teman-teman lakukan copy dan pastekan, dan jangan lupa kasih kunci supaya tidak berpindah-pindah. Kemudian setelah kita selesai menghitung jarak, maka kita akan mengetahui mana tetangga terdekat ini pada kolom urutan jarak. Kita menggunakan sama dengan rank ya. Rank ini untuk pengurutan ya, kita ambil ini ya, ini untuk jumlah segini, 5 berapa ini nggak tahu, kita jadikan dia numbernya. Untuk referensinya kita ambil dari sini sampai semua data sampai bawah, karena kita pakainya 2500 ya, kita masukkan 2501 data. Kemudian kita urutkan dengan ascending, berarti 1. Nah, kemudian kita tutup, kemudian kita enter. Oh iya, kemudian jangan lupa tetap diberi kunci untuk referensinya ya, jangan lupa kita kunci data, enter. Oke. Nah, setelah kita, untuk bawahnya juga sama, bisa teman-teman kopikan dari atas ini kemudian pastekan ke bawah semuanya ya. Untuk urutan jaraknya ini sebenarnya ini tidak diperlukan, ini hanya diperlukan untuk nanti kita akan menginputkan data yang di sini untuk melakukan VLOOKUP supaya tidak terjadi kesusahan bagi kita untuk mengetahui apakah tetangganya dia hujan atau tetangga dari data uji nggak hujan, maka kita taruh di sini. Nah, kemudian dari urutan jarak ini maka kita gunakan rumus if ya. Kita hapus dulu if i2 ini lebih kecil dari sama dengan 10, maka ya dia tetangga, jika tidak dia bukan tetangga. Seperti itu. Untuk di bawahnya bisa teman-teman pastekan, kopikan, pastekan di bawah-bawahnya seperti itu. Kemudian setelah kita selesai mengetahui apakah dia tetangga terdekat ataukah dia bukan tetangga terdekat, maka kita lanjut ke langkah selanjutnya. Karena kita sudah melakukan langkah ketiga, maka kita lanjut ke langkah keempat, yaitu memilih titik data terdekat sebanyak jumlah K. Di sini kita akan mengetahui ya, dari sini ini kan banyak sekali, kita harus melihat satu persatu mana tetangganya ya. Nah, untuk rumusnya, untuk mengetahui adalah dengan rumus if juga. If jika data yang ada pada kolom K ini yes, maka tuliskan neighbor di sini atau tuliskan tetangga. Ketika tidak yes, maka berikan hasil kosong atau strip di sini. Nah, dari semua ini maka akan ada 10 tetangganya. Karena data yang begitu banyak, maka kita akan menggunakan rumus VLOOKUP. Untuk melakukan VLOOKUP
Kita akan mengetahui, oh tetangga satu ini rain atau no rain, nomor tetangga kedua dia hujan atau tidak hujan, maka kita gunakan rumus VLOOKUP di sini, ya kan. Nah, untuk caranya yaitu, dan teman-teman tahu ya, kita gunakan rumus VLOOKUP sama dengan VLOOKUP. Ya, lookup value, kita akan mengambil value dari sini urutan jarak, yaitu value-nya isinya 1. Kemudian tabel mana yang akan kita ambil angka satunya ini dari mana? Dari tabel ini. Karena kita akan mengambil rain, hujan atau tidak hujan, maka kita akan mengambil data dari urutan jarak dan rain dari tabel I1 sampai J2501. Kemudian kolom yang akan kita ambil datanya adalah kolom kedua dari tabel yang kita pilih, 1, 2. Kita tuliskan 2. Kemudian tuliskan false. Seperti itu, kita tekan enter. Nah, kemudian kalau teman-teman tidak percaya, kita lihat tetangga ke 1 apakah dia hujan atau tidak. Kita cari nomor 1 dulu. Cari nomor 1, mana angka 1? 1 ya, 1. Angka 1 ini 6, 7. Kita cari yang angkanya cuma angka 1. Nah, 1 no rain. Berarti rumus yang kita masukkan sudah benar menggunakan VLOOKUP tersebut. Ya, selesai melakukan langkah keempat, kita lanjutkan langkah yang kelima, yaitu mengklasifikasikan kelas berdasarkan data yang termasuk ke dalam tetangga terdekat. Nah, dari 10 tetangga tersebut, ini semuanya tidak hujan. Maka hasilnya adalah algoritma KNN akan memberikan hasil jumlah dari 10 tetangga ini tidak ada yang hujan, maka kita tulis 0 dalam untuk kolom rain, dan kita tuliskan 10 untuk kolom no rain. Karena 10 dengan 0 ini lebih besar 0, maka prediksi dari algoritma KNN menghasilkan hasil tidak hujan. Begitu juga dengan data uji yang lainnya. Karena di sini kita akan tulis di data testing 0 dan 10, 0 untuk rain, hujan, dan 10 untuk tidak hujan. Kita masukkan di sini 0 untuk hujan dan 10 untuk tidak hujan. Untuk prediksi dari KNN, dia memprediksi tidak hujan. Ini faktanya tidak hujan. Kemudian untuk data selanjutnya juga sama. Karena kita sudah membuat rumus yang seperti tadi, maka kita caranya tinggal mengcopy pastekan satu persatu, kita masukkan ke dalam rumus yang ada pada tabel data training. Seperti itu. Mari kita lakukan. Ya, sebentar. Ya, mari kita lakukan. Seperti biasa kita lakukan. Paste spesial dengan menggunakan transpose. Supaya apa? Supaya datanya ke bawah. Tadi kan nyamping, sekarang ke bawah. Dan kita copy, kita taruh di sini. Ya, untuk prediksinya dia hujan. Saya tulis hujan di sini. Ya, di sini langsung terlihat 1 hujan, 9 tidak hujan, prediksi tidak hujan. Kita masukkan ke dalam data testing kita. 1, 9 tidak hujan. 1 untuk hujan, 9 tidak hujan, dan tidak hujan. 1, 9 tidak hujan. Begitu juga dengan data yang selanjutnya, langkah-langkahnya sama, tinggal kita copy paste karena rumus-rumus yang kita perlukan sudah jadi. Copy, kemudian kita pastekan
dengan paste spesial transpose. Oke, kita pindahkan ke data uji. Nah, kita bisa lihat di sini tidak ada hujan dan 0 hujan, 10 tidak hujan, prediksi tidak hujan, 0, 10 tidak hujan, 0, 10 tidak hujan. Begitu juga semua datanya kita hitung seperti itu. Nah, untuk akurasi yang terakhir, karena sudah selesai data testing, semua data testing, 10 data testing ini sudah kita hitung semua. Terakhir kita akan melihat akurasi dari akurasi dari algoritma KNN tersebut terhadap data testing yang kita masukkan dan kita lawankan dengan 2500 data training yang ada. Untuk akurasinya bisa kita lihat. Untuk prediksi 0 tidak hujan, pertama ya, untuk prediksi tidak hujan dan faktanya tidak hujan, ini benar 1. Kita tulis 1. Jika benar kita tulis 1. Prediksi dan fakta benar kita tulis 1. Prediksi dan fakta tidak benar kita tulis 0. Prediksi dan fakta benar kita tulis 1. Prediksi dan fakta benar kita tulis 1. Prediksi dan fakta benar kita tulis 1. Prediksi dan fakta tidak benar, berbeda, kita tulis 0. Prediksi dan fakta tidak benar, tidak sama, kita tulis 0. Prediksi dan fakta benar kita tulis 1. Prediksi dan fakta kita sama, berarti kita tulis 1. Nah, dari semua data 10 prediksi dan 10 fakta, kita bisa lihat ada 3 kesalahan melakukan prediksi oleh si algoritma KNN. Nah, kemudian untuk menghitung akurasinya, yaitu kita akan melihat berapa yang benar dan berapa yang salah. Karena yang benar ada 7 dan yang salah ada 3, maka cara perhitungan akurasinya adalah menggunakan 100 dikali jumlah benar dibagi total data. Misalnya seperti ini. Untuk melihat persentase, maka kita gunakan angka 100, kita kalikan dengan jumlah data benar, kemudian dibagi dengan jumlah total data. Dikali jumlah data benar dibagi total data. Ini ada 7 data benar, kita gunakan rumus 100 dikali 7 dibagi total data ada 70. Berarti untuk akurasinya yaitu 70%. Untuk akurasi data training ini
memberikan akurasi sebanyak sebesar 70%. Kita tuliskan di sini sesuai yang ada tadi. Akurasi titik 2 70% seperti itu. Untuk akurasi adalah 70%. Kemudian kita akan membuktikan data training dan dataset tersebut menggunakan aplikasi RapidMiner. Kita buka dulu aplikasinya. Oke, di sini sudah selesai. Ini langsung saja kita akan melakukan proses perhitungan menggunakan cara otomatis menggunakan aplikasi RapidMiner Studio. Ini formatnya Excel ya. Kita menggunakan read Excel terlebih dahulu. Read Excel, kita masukkan read Excel karena kita ada dua, satu untuk data training, kemudian satu lagi untuk si tabel data testing. Kita masukkan tabelnya, ini data training, masukkan next, tunggu beberapa saat. Kita membutuhkan hanya A, B, C sampai F. Kita next, kita rubah rule-nya menjadi label untuk klasifikasi hujannya. Kemudian kita finish. Begitu juga dengan data testing, lakukan cara yang sama seperti tadi, masukkan tabelnya, kemudian kita akan menggunakan sampai F saja, kemudian kita next, kemudian ganti labelnya menjadi ganti rule-nya menjadi label. Kita klik finish. Kemudian setelah itu kita akan menggunakan operator set rule. Sebenarnya ini set rule karena ada dua, kita berarti masukkan dua set rule untuk menyeting role dari si tabel yang kita masukkan. Itu set rule yang untuk data training. Kita sambungkan dulu kabelnya, jangan lupa sambungkan kabelnya. Kemudian kita atribut name-nya kita pilih yang hujan, kemudian target rule-nya kita rubah menjadi label. Untuk set rule yang kedua juga sama, pilih yang hujan, target rule-nya juga label. Kemudian setelah itu kita masukkan operator dari KNN-nya sendiri. KNN, kita masukkan KNN di sini. Kita sambungkan kabelnya, jangan lupa. Untuk KNN kita menggunakan parameter K sebanyak 10 sesuai yang ada di Excel tadi. Kemudian kita masukkan operator apply model. Kita sambungkan kabel dan kita butuh satu operator lagi, yaitu performance. Nggak kelihatan, performance. Nah, kita pilih performance yang klasifikasi. Kita sambungkan kabelnya, sambungkan kabel. Ya, di sini masih ada tanda seru, berarti yang ini kita sambungkan ke sini. Ya, sudah tidak ada tanda seru, kemudian kita save terlebih dahulu.
kita kasih nama rapid inner UAS data mining. Kita off, setelah itu kita run. Oke. Untuk performance-nya atau akurasinya bisa kita lihat di sini sama 70%. Untuk akurasinya 70%. Dengan prediksi benar 9 dan prediksi salah dengan prediksi benar 6 dan 1 7 dan prediksi salah ada 3. Cara membacanya, prediksi tidak hujan benar tidak hujan ada 6, ya kan? Kemudian prediksi tidak hujan tapi kenyataannya hujan ada 3. Kemudian prediksi hujan nyatanya tidak hujan 0. Kemudian prediksi hujan nyatanya hujan beneran 1. Maka yang benar ada 6 tambah 1 7 dan yang salah ada 3, menghasilkan akurasi sebesar 70%. Kita bisa lihat juga untuk nilai confidence-nya. Semakin siapa nilai confidence-nya yang lebih tinggi, berarti dialah yang menjadi isian untuk prediksi algoritma KNN. Seperti di sini untuk confidence tidak hujan dan confidence hujan, ini lebih besar confidence tidak hujan, maka prediksi menghasilkan prediksi yang lebih besar yaitu tidak hujan. Begitu juga dengan seterusnya. Jadi begitu teman-teman cara melakukan perhitungan algoritma KNN menggunakan dua data, satu training dan satu testing, dengan menggunakan Excel atau manual dan menggunakan otomatis yang menggunakan rapid miner. Terima kasih. Bila ada kesalahan dalam penyampaian atau ada tutur kata yang menyakiti hati, tutur kata yang menggeliput yang tidak bisa teman-teman pahami, atau ada dari pengeditan video yang enggak jelas, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.